Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman terkait dengan pendampingan individu yang keempat calon guru penggerak, yaitu adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Waktunya adalah 4 kali 45 menit, waktu pelaksanaan kurun sewaktu seminggu ya. Kurun waktunya seminggu sebelum lokakarya 4. Bahan yang dibutuhkan adalah buku pegangan pendampingan individu yang saya tampilkan ini nanti untuk PP. Yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP. Yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Ini yang nyiapkan adalah PP ya. RPP CGP yang akan digunakan dalam pembelajaran ini juga nanti CGP ya menyampaikan ke PP. Modul 23 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kemudian lembar catatan percakapan pra-observasi kelas atau lampiran 4. Instrumen observasi praktek mengajar calon guru penggerak lampiran 5. Kemudian lembar catatan percakapan pasca observasi kelas ya lampiran 6. Dan rencana pengembangan diri ya lampiran 7. Bapak Ibu, langkah pendampingan adalah bagian awal tentunya menjelaskan tentang fokus pendampingan. Pengajar praktek memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan. Yang kedua, pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan, ya, berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran daring. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Kemudian pengajar praktek memastikan RPP yang dibuat CGP sudah direvisi berdasarkan masukan yang diberikan oleh PP. Kemudian menyiapkan lembar observasi praktek mengajar calon guru penggerak atau lampiran 5. Kemudian untuk bagian inti pendampingan 135 menit, ketentuannya adalah observasi pembelajaran dilakukan di kelas CGP baik secara luring ataupun daring ya, sesuaikan dengan kebijakan sekolah. Yang kedua, observasi dilakukan minimal 2 jam pembelajaran dengan durasi menit disesuaikan dengan jenjang sekolah. Bapak Ibu, di sini catatan ya bahwa observasi dilakukan minimal 2 jam ya dengan durasi menit disesuaikan dengan jenjang sekolah. Kemudian untuk pra-observasi 15 menit. Pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara CGP dan supervisor ya atau PP sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi ini. Percakapan pra-observasi ini berlangsung selama 15 menit dengan menggunakan percakapan coaching. Untuk perencanaan, supervisor dapat mencatat apa yang menjadi sasaran pengembangan guru dan menginformasikan kepada guru prosedur supervisi klinis ini. Adapun yang harus dilakukan oleh supervisor adalah yang pertama, supervisor atau PP ya menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Kemudian supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Kemudian supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Kemudian percakapan pra-observasi baiknya berlangsung dengan suasana santai dan kekeluargaan dengan semangat positif. Hasil percakapan pra-observasi akan dicatat pada lampiran 4. Kemudian observasi pembelajaran ya 90 menit. Observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor PP ya pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tujuan utama tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Ya, Bapak Ibu nanti lihat catatan pada lampiran 4 ya. Namun dapat saja pada saat observasi ada hal-hal menarik yang di luar hal yang sudah disepakati ditemukan oleh PP yang bermanfaat bagi guru dalam pengembangan kompetensi dirinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam observasi pembelajaran, Bapak Ibu, perhatikan nih ya, poin pentingnya. Saat observasi, PP tidak boleh mengganggu proses pembelajaran atau ikut memantau CGP dalam pembelajaran. Atau artinya tidak boleh membantu ya CGP dalam pembelajaran. PP hanya melakukan pengamatan apakah sudah sesuai dengan perangkat yang sudah dibuat dan materi modul yang sudah dipelajari, yaitu sudah menerapkan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. PP boleh melihat secara dekat aktivitas pembelajaran murid di saat murid mengerjakan tugas.
Di sini PP tidak diperbolehkan membantu murid dalam menyelesaikan masalah belajarnya, hanya boleh mengamati saja. Kemudian usahakan saat proses observasi pembelajaran tidak terlalu sering keluar masuk kelas karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi murid dalam belajar. Ya, izin keluar jika dimendesak Bapak Ibu ya. Kemudian pastikan gawe dalam keadaan atau getar, tidak diizinkan melakukan komunikasi dalam kelas ya dengan gawe. Silakan gunakan gawe untuk mengambil foto proses pembelajaran. Jadi PP tidak boleh menggunakan gawe untuk komunikasi ya. Bapak Ibu harus menggunakan komunikasi di luar kelas ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan foto ya untuk memotret ya, menggunakan kamera untuk memotret. Pencatatan aktivitas pembelajaran dilakukan pada lembar observasi praktek mengajar calon guru penggerak lampiran 5. Bapak Ibu kemudian di pasca observasi 30 menit, yaitu dalam proses percakapan pasca observasi ini, supervisor atau PP ya, dan guru sebagai CGP secara bersamaan memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Percakapan pasca observasi berisikan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi kepada CGP, melakukan percakapan umpan balik dalam percakapan PP, menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan. Catat hasil observasi umpan balik pada lampiran 6. Yang ketiga, percakapan perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri, hasil perencanaan aksi pengembangan diri dicatat pada lampiran 7. Bapak Ibu, untuk bagian akhirnya 15 menit, lakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa yang sudah baik, apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi. Sejauh apa pendampingan saat ini Bapak dan Ibu yang mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian jika ada hal yang lain terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan CGP untuk menyiapkan diri untuk pendampingan individu yang kelima. Bapak Ibu, ini adalah aktivitas persiapan ya. CGP di PI 5 nanti juga disampaikan. Kemudian jangan lupa penilaian dan laporan ya, penilaian terhadap proses pembelajaran yang bersifat murid ada lampiran 5. Kemudian mengisi jurnal pendampingan dalam LMS ya, mengisi daftar hadir, rencana pendampingan berikutnya. Bapak Ibu, itu adalah penjelasan untuk pendampingan individu yang keempat ya. Semoga bermanfaat dan sedikit memberikan gambaran. Bapak Ibu silakan like dan subscribe ya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Silakan di-share ya apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.